Di Verona, Italia, ada sebuah tempat di mana orang-orang yang sedang patah hati meninggalkan sebuah surat yang isinya meminta nasihat dari Juliet. Ya, mereka meminta nasihat cinta dari Juliet Capulet, tokoh fiksi dari kisah romansa paling terkenal karya William Shakespeare, Romeo and Juliet. Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari film Letters to Juliet mengenai sebuah surat dari seorang gadis bernama Claire yang ditujukan untuk Juliet. Surat itu tersembunyi di balik batu dan baru ditemukan 50 tahun kemudian. Sebelum kalian dengerin cerita hari ini lebih lanjut, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Seorang wanita muda dan cantik bernama Sophie bekerja di The New Yorker sebagai seorang fact-checker. Buat yang nggak tahu, fact-checker adalah profesi yang pekerjaannya memastikan sebuah data atau informasi berasal dari referensi yang valid, sebelum atau sesudah data atau informasi itu disebarkan. Sebenarnya Sophie ingin menjadi penulis, namun ia belum cukup percaya diri untuk mengajukan keinginannya itu kepada atasannya. Sophie memiliki seorang tunangan bernama Victor. Ia merupakan seorang chef yang sedang bersiap untuk membuka restoran Italianya sendiri di New York. Sophie dan Victor berangkat ke Verona, Italia untuk berlibur sebelum mereka menikah. Namun sesampainya mereka di Italia, Victor sama sekali tidak tertarik untuk berjalan-jalan menikmati keindahan Verona dan tempat-tempat wisata lainnya di sana. Victor terlalu bersemangat dan sibuk mencari supplier untuk restorannya dan tidak begitu memedulikan bagaimana keinginan Sophie. Sophie cukup kesal karena tingkah Victor yang mengingkari janjinya untuk tidak memikirkan pekerjaan selama liburan. Namun ia tidak ingin bertengkar. Sophie mengambil jalan tengah dengan membiarkan Victor melakukan urusannya, sementara Sophie akan berjalan-jalan sendirian melihat-lihat Verona. Victor langsung setuju dengan usul Sophie, karena dengan begitu tak ada yang harus mengalah. Pada saat berjalan-jalan, Sophie mengunjungi kediaman Capulet, yaitu rumah yang dikatakan sebagai tempat tinggal Juliet Capulet. Di sana juga ada patung Juliet dan balkon legendnya. Dinding rumah itu dipenuhi oleh surat-surat yang ditinggalkan oleh para turis. Mereka semua mencurahkan isi hatinya kepada Juliet. Sophie kemudian duduk dan menulis di bukunya. Pada saat itu, seorang wanita dengan keranjang di tangannya mengambil semua surat-surat di dinding Juliet. Penasaran, Sophie mengikuti wanita itu sampai ke sebuah tempat di mana wanita itu disambut oleh 3 orang wanita lainnya. Mereka berempat kemudian pergi menuju sebuah ruangan dan membagikan surat-surat di keranjang. Sophie kemudian mengetuk pintu yang dibiarkan terbuka, kemudian menanyakan apa yang mereka lakukan dengan surat-surat para turis itu. Kemudian wanita yang pertama kali dilihat Sophie tadi tersenyum dan menyangka Sophie sebagai seorang penulis. Wanita itu bernama Isabella. Ia kemudian memperkenalkan diri dan 3 wanita lainnya sebagai sekretaris Juliet. Mereka bekerja untuk Pemda Verona untuk membalas semua surat-surat para turis atas nama Juliet. Pada saat pulang ke penginapan, Sophie dibekali dessert oleh Ibu Isabella. Pada saat Sophie bercerita kepada Victor mengenai sekretaris Juliet yang ditemuinya, Victor malah lebih bersemangat mengenai dessert yang dibawa Sophie. Keesokan harinya, Victor pun ikut dengan Sophie ke tempat Isabella. Lagi-lagi rencana berwisata gagal. Victor lebih memilih belajar resep dengan Ibu Isabella. Isabella kemudian menawarkan Sophie untuk ikut bersamanya hari itu untuk menjadi sekretaris Juliet. Isabella bertanya kepada Sophie kenapa ia tidak memakai cincin jika telah bertunangan. Sophie menjawab itu karena ia tidak ingin Victor repot, karena Victor sedang mempersiapkan restorannya. Meski begitu, seorang gadis tetap perlu memakai cincin, kata Isabella.
Pada saat menemani Isabella mengumpulkan surat-surat dari dinding Juliet, secara tidak sengaja Sophie menjatuhkan sebuah batu. Di sana Sophie melihat sebuah surat dan mengambilnya. Surat itu ditulis oleh Claire Smith di tahun 1957. Sophie kemudian membacakan isi surat itu kepada keempat sekretaris Juliet. Di surat itu, Claire menceritakan kegundahannya karena telah pergi dari cinta pertamanya, Lorenzo, karena orang tuanya yang tidak menyetujui hubungan mereka. Sophie merasa bahwa meski waktu sudah berlalu puluhan tahun, surat ini tetap perlu dibalas. Isabella pun memberikan persetujuannya dengan menyerahkan sebuah kertas kepada Sophie. Sophie pun membalas surat dari Claire. Seminggu kemudian, seorang pria Inggris muda dan tampan mendatangi mereka dan bertanya mengenai siapa sekretaris Juliet yang telah membalas surat Claire Smith. Sophie kemudian berbicara dengan pria itu. Namanya adalah Charlie. Charlie kesal kepada Sophie yang telah lancang membalas surat itu padahal puluhan tahun telah berlalu. Charlie terpaksa datang ke Verona untuk menemani neneknya, Claire, yang bersikeras pergi ke sana setelah menerima surat balasan dari Juliet yang ditulis oleh Sophie. Di rumah Juliet, Sophie melihat Claire. Claire senang dapat bertemu dengan Sophie dan berterima kasih atas balasan suratnya. Claire dan Sophie pun langsung saling menyukai satu sama lain. Namun hubungan Sophie dan Charlie tidak akur dan selalu berdebat. Claire memutuskan untuk mencari cinta pertamanya, Lorenzo Bartolini. Sophie menganggap bahwa kisah Claire sangat menarik dan menyentuh, dan ia ingin menulisnya. Sophie pun meminta izin Claire untuk ikut dalam perjalanan mereka mencari Lorenzo dan menulis kisah mereka. Charlie tidak setuju, namun Claire dengan senang hati menerima. Mereka kemudian memulai perjalanan mencari Lorenzo. Claire yakin bahwa Lorenzo masih ada di sekitar area itu. Namun ternyata ada banyak Lorenzo Bartolini tinggal di area itu. Sophie pun menggunakan keahliannya sebagai fact-checker untuk meminimalisir area pencarian, sehingga menyisakan beberapa Lorenzo saja. Mereka pun mendatangi satu persatu alamat para Lorenzo itu. Pada saat sedang beristirahat, Claire menceritakan kisahnya bersama Lorenzo dulu. Charlie yang kesal kemudian menjauh dari mereka. Claire kemudian menanyakan bagaimana kisah hidup Sophie. Sophie pun menceritakan tentang Victor dan ibunya yang telah pergi meninggalkannya di usia 9 tahun. Di suatu penginapan, Claire ingin beristirahat saja hari itu. Kemudian Charlie dan Sophie berjalan-jalan berdua. Saat itu Charlie sempat menceritakan soal dirinya yang baru putus dari pacarnya yang bernama Patricia. Sophie juga memperlihatkan tulisannya yang belum selesai kepada Charlie. Charlie terlihat sangat kagum kepada Sophie dan menyemangatinya untuk terus menulis. Keesokan harinya mereka kembali melakukan perjalanan. Namun Lorenzo yang mereka akan temui hari itu ternyata telah meninggal dunia. Claire merasakan kesedihan karena bisa saja Lorenzo yang ia cari adalah Lorenzo yang telah meninggal dunia itu. Di makam, Charlie meluapkan kekesalannya kepada Sophie. Ia menuduh Sophie tidak mengerti bagaimana perasaan kehilangan seseorang yang dicintai. Sophie pun sedih dan menjauhi Charlie. Claire saat itu memberitahu Charlie bahwa ibu Sophie telah meninggalkannya waktu kecil. Berbeda dengan Charlie yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan, tapi ia akan selalu tahu bahwa mereka menyayanginya. Sedangkan ibu Sophie memilih untuk meninggalkannya. Keesokan harinya, Claire menyuruh Charlie untuk meminta maaf kepada Sophie. Mereka pun berbaikan. Sejak saat itu, hubungan Sophie dan Charlie menjadi semakin dekat, bahkan mulai muncul perasaan suka satu sama lain. Di hari terakhir pencarian Lorenzo, saat di jalan mereka melewati sebuah perkebunan anggur. Claire kemudian meminta untuk mampir ke sana untuk minum anggur sebagai perpisahan dengan Sophie. Namun saat melewati para pekerja di kebun anggur, Claire kemudian meminta Charlie untuk menghentikan mobil dan turun. Claire melihat seorang pemuda yang mirip sekali dengan Lorenzo. Claire terpaku melihat pemuda itu.
Sophie kemudian mendatangi pemuda itu dan menanyakan mengenai Lorenzo Bartolini. Dan pemuda itu mengatakan bahwa dirinya bernama Lorenzo Bartolini. Kemudian Charlie menyusul Sophie dan mengatakan kepada Sophie bahwa mungkin pemuda ini keturunan Lorenzo yang mereka cari. Kemudian datang lagi seorang laki-laki menghampiri mereka. Dan namanya juga Lorenzo Bartolini. Ayah laki-laki itu juga bernama Lorenzo Bartolini. Dan ia sedang berkuda dan sebentar lagi akan segera kembali. Charlie yang bersemangat segera memberitahu Claire yang menunggu di dekat mobil. Namun Claire tiba-tiba merasa takut. Ia pun menolak dan meminta agar mereka segera pergi dari sana sebelum Lorenzo Bartolini datang. Kemudian saat itu terdengar suara langkah kaki kuda yang mendekat. Di kejauhan Claire melihat seorang pria tua yang masih tegap dan gagah. Pria itu turun dari kudanya dan dihampiri oleh kedua Lorenzo tadi. Ia kemudian mendekat sambil terus memandangi wajah Claire. Pria itu kemudian menyebut nama Claire. Claire kemudian lega karena Lorenzo masih mengingatnya setelah sekian tahun berlalu. Bahkan Lorenzo masih memiliki perasaan kepada Claire. Perjalanan mereka mencari Lorenzo telah berakhir. Mereka bertiga kemudian diajak makan bersama keluarga besar Bartolini di kediaman Lorenzo. Pada saat itu, Lorenzo berkata bahwa kedua pasangan mereka telah meninggal dunia. Dan sekarang takdir membawa dirinya dan Claire bersama lagi. Sementara itu, Charlie dan Sophie pun merasakan kecanggungan. Hubungan mereka yang tidak bisa diteruskan karena Sophie memiliki tunangan dan akan menikah. Sophie yang bingung dan sedih pun segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke penginapannya di Verona bersama Victor. Claire melihat dan merasakan kebimbangan Charlie. Ia pun menasihati Charlie agar jangan seperti dirinya yang menunggu 50 tahun untuk berani menemui cintanya. Mendapat lampu hijau dari Claire, Charlie pun kemudian segera menyusul Sophie ke Verona. Namun sesampainya di sana, Charlie melihat Sophie dan Victor sedang berpelukan. Ia pun patah hati dan segera pergi. Sayangnya Charlie tidak melihat bahwa segera setelah ia pergi, Victor mendapat telepon dan kembali sibuk dengan urusannya, dan lagi-lagi tidak mempedulikan Sophie. Beberapa waktu kemudian di New York, Sophie telah menyelesaikan tulisannya mengenai kisah Claire dan Lorenzo. Atasannya menyukai cerita itu dan akan menerbitkannya. Sophie merasa sangat bahagia. Ia pun memberitahu Victor dan menanyakan apakah Victor telah membaca tulisannya yang sengaja ia beri untuk Victor. Namun Victor tidak membacanya dan beralasan bahwa ia akan membacanya nanti saja saat sudah terbit. Victor kemudian kembali sibuk dengan restorannya dan meninggalkan Sophie sendirian. Keesokan harinya Sophie mendapatkan sebuah surat dari Claire. Surat itu berisi sebuah undangan pernikahan Claire dan Lorenzo yang akan diadakan di Italia. Di dalam amplop itu juga terdapat surat lama Claire yang ia tulis 50 tahun yang lalu. Saat itu Sophie mulai menyadari apa yang harus ia lakukan. Sophie kemudian menemui Victor di restorannya dan memberitahu soal pernikahan Claire di Italia. Ia kemudian memutuskan hubungannya dengan Victor dan terbang sendirian ke Italia untuk menghadiri pernikahan Claire dan Lorenzo. Namun di sana Sophie bertemu dengan Charlie dan Patricia. Sophie pun patah hati. Di acara resepsi pernikahan, Claire membacakan surat balasan Juliet yang ditulis oleh Sophie. Saat itu Claire berkata bahwa berkat Sophie ia memiliki keberanian berangkat ke Italia dan mencari Lorenzo. Saat itu Sophie yang patah hati tidak sanggup melihat kebersamaan Charlie dan Patricia. Ia pun berlari menjauh sambil menangis. Charlie melihat itu dan segera menyusul Sophie. Tanpa disadari semua mata menoleh ke arah mereka. Sophie kemudian mengakui perasaannya bahwa ia mencintai Charlie dan ia sudah putus dengan Victor. Sophie kemudian menyuruh Charlie untuk pergi dan kembali menemani Patricia. Charlie menyadari sebuah kesalahpahaman.
Ia pun menjelaskan bahwa ada dua Patricia. Pertama, Patricia mantan pacarnya, dan yang kedua, Patricia yang ada di sini sekarang adalah sepupunya. Charlie kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Sophie. Ia pun memanjat berusaha menuju ke balkon tempat Sophie berada, persis seperti adegan legendaris Romeo dan Juliet. Namun Charlie terjatuh. Sophie pun turun dan menemui Charlie yang masih telentang di rerumputan. Mereka pun akhirnya berciuman, disaksikan oleh Claire dan Lorenzo beserta para tamu lainnya. Cerita film ini memang cerita fiktif, tapi premisnya bukan. Sekretaris Juliet benar-benar ada di Verona. Mereka siap membalas begitu banyak surat yang berisi berbagai masalah percintaan. Konsep ini dulu dimulai di tahun 1930-an saat Ettore Solimani yang merupakan penjaga makam Juliet mulai mengumpulkan surat yang ditinggalkan orang-orang di sana. Merasa tersentuh dengan fenomena ini, ia pun mulai membalas surat-surat itu. Ialah sekretaris Juliet yang pertama. Terselip di jalan kecil di Verona sejak tahun 1972, dimulailah sebuah klub di Giulietta atau Juliet Club. Mereka membalas ribuan surat yang dikirim kepada Juliet Capulet. Surat yang ada di dinding Juliet, di kotak surat, email, atau surat yang dikirim dari seluruh dunia. Orang-orang yang membalas surat ini menyebut dirinya sekretaris Juliet. Bahkan kita sendiri bisa volunteer dan menjadi sekretaris Juliet jika berkunjung ke Verona. Menurut saya konsep seperti ini sangat menarik dan menguntungkan bagi pihak Pemda Verona. Gimana menurut kalian? Apa kalian tertarik mengirim surat ke Juliet? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.